Kita kembali menuju Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan Yulfitri Neza yang sudah bersama dengan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Yufi, apa harapan keluarga Mirna jelang pembacaan tuntutan hari ini? Ya baik Lofi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih menunggu untuk jalannya sidang ke-27, yaitu tepatnya sidang tuntutan yang akan dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tanggapan-tanggapan ataupun hal-hal yang sudah dibuka begitu di persidangan selama 26 kali persidangan. Dan hari ini adalah saatnya jaksa untuk mengeluarkan tuntutan sesuai dengan dakwaannya. Sebelumnya kita ketahui bahwa dakwaan yang diberikan kepada Jessica yaitu pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan juga hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dan bersama saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat ini sudah ada ayah dari korban Wayan Mirna Salihin yaitu Darmawan Salihin. Selamat pagi Om Darmawan. Selamat pagi Yufi. Ya baik Om Darmawan, hari ini adalah salah satu momen begitu ya dari persidangan yang sudah berlangsung selama 26 kali, sekarang sudah masuk tahap tuntutan. Kira-kira harapan dari Anda sebagai ayah korban, apa yang akan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum? Boleh saya ngomong sebelum tuntutan? Pertama-tama saya ingin menyatakan rasa hormat saya kepada seluruh pemirsa E-News dan masyarakat luas. Saya pertama mohon maaf apabila selama ini mulut saya itu kotor, ada salah bicara, ya, tidak santun. Itu dikarenakan saya emosional sebagai orang tua membela anaknya. Jadi sama sekali pribadi saya tidak begitu seharusnya. Tapi nggak tahu kesurupan apa, saya otomatis berubah karena kematian Mirna. Karena itu anak Om harapin untuk meneruskan Om paling tidak, ya. Ternyata dia mati cuma-cuma seperti itu, dibunuh orang. Jadi sekali lagi minta maaf kepada seluruh masyarakat luas, ya. Tidak ada maksud Om untuk berbicara kasar, sombong, arogan, nggak ada. Om hanya manusia biasa yang bisa membuat kesalahan, ya. Allah juga Rasulullah juga pemaaf. Saya juga tentu bisa dong minta maaf kepada seluruh masyarakat luas, terutama pemirsa E-News. Sebetulnya begini ya, saya juga minta maaf dalam hal ini kepada PH-nya si Jessica, Pak Oto, ya, Yudi, segala macem lah. Mungkin saya salah bicara atau gimana. Itu emosional semua pada keadaan yang memang persidangan ya. Namanya dia ngebela yang salah misalnya atau yang gimana. Ya orang kan emosi. Tapi sekarang saya udah selesai. Tuh misi saya hari ini selesai. Berarti apa? Jaksa akan membuat tuntutan kan kepada Jessica. Saya nggak tahu dibebasin atau di apa. Itu mah terserah nanti pemikiran jaksa ya. Karena apa? Karena sini sekarang udah ada 3 contoh pembunuhan dengan cyanida dan persis ciri-cirinya dengan Mirna. Buka aja. Dukun membunuh dukun membunuh dengan kopi bersianida. Nah, itu ciri-cirinya menurut Kapolsek Kapolna sama, ya. Kemudian di Banten, kemudian di Wonogiri, semuanya sianida, potasium itu. Nah, bisa dibayangkan yang belum terjadi aja Om ramalin jauh kan? Ini terjadi sekarang sudah, mulai, hati-hati. Makanya ini kalau tidak nanti keputusan jaksa bagaimana gitu, ya saya pasrah lah. Mirna juga udah nggak ada ya. Saya rasa Om juga udah cukup lah, udah ikutin sidang sampai sini aja. Jangan terlalu panjang-panjang lagi, yang tidak santun segala macem. Boleh ditanya karyawan saya semua, saya nggak pernah nggak santun. Dari kematian Mirna saya nekat udah, gitu. Jadi kalau ngomong hukuman, Yofi tanya hukuman apa yang pantas, ya harusnya maksimal ya kalau menurut saya. Tapi kalau nanti jaksa bagaimana nggak maksimal juga saya bisa apa? Itu kan saya kan cuma manusia biasa, rakyat sama dengan kalian ya. Nggak ada kelebihan saya bukan presiden, saya bukan siapa ya. Dan Pak Jokowi itu presiden kita tercinta itu, dia tuh saya suka menghormati hukum. Saya lihat ini dilepas sama dia biar hukum berbicara. Nggak ada intervensi sama sekali, bagus sekali itu. Ya ini suatu contoh ya. Suatu presiden yang bagus ya.
untuk selanjutnya bahwa hukum itu biar berjalan, jangan intervensi, ya. Itu luar biasa itu presiden kita. Saya salut sama beliau. Baik, Om Darmawan, hari ini terlihat cukup berbeda begitu ya dengan sidang-sidang sebelumnya begitu yang terkesan berapi-api begitu. Kali ini tadi Om juga mengatakan sudah pasrah dan sudah menyerahkan ini kepada jaksa, apapun tuntutannya Om akan pasrah begitu ya. Betul. Tapi bagaimana jika memang tidak sesuai dengan yang Om harapkan seperti tadi hukuman maksimal? Ya kan saya udah bilang bisa apa? Mau teriak-teriak di tengah sidang. Mirna udah nggak ada. Ya sudah, kita pasrahin. Om udah berjuang sebisa mungkin. Tapi kalau memang kenyataannya di luar kehendak kita, ya sudahlah. Ini memang mungkin udah takdir Allah seperti itu. Tapi saya percaya ya Allah itu maha besar dan dia akan memberikan petunjuknya dengan melalui nanti keputusan jaksa. Selesai, Om apa lagi? Baik Om, di selama persidangan ini kan ahli tidak hanya datang dari JPU, datang juga dari kuasa hukum yang cukup berbeda begitu, fakta-fakta yang dihadirkan, fakta persidangan yang dihadirkan atau pendapat-pendapat dari mereka ini cukup berbeda. Nah, apakah sampai kuasa hukum mengeluarkan saksi dan juga ahli, Om masih memiliki pemikiran yang sama bahwa memang Jessica lah pelakunya menurut Om? Ini ya, kita jangan setback. Setback itu mundur, artinya ke belakang, nggak ada gunanya. Ini sekarang udah masa penuntutan Jessica ya, untuk dihukum apa ya. Kalau menurut saya kita harus percaya dong hukum di Indonesia ini berjalan. Lihat terbukti berjalan, ini luar biasa ya, ini benar-benar luar biasa ya. Negara kita ternyata sama seperti negara lain, tidak beda ya. Ya kalau ada satu dua yang nggak beres ya itu bisa terjadi, tapi kalau menurut saya ini kelihatan berjalan nih ya. Start dari Mirna ini mungkin biar Mirna udah jadi martir lah ya, jangan sampai yang lain kena lagi nih, udah 3, 4, nanti terus berlanjut bagaimana. Nah, maksud saya sekarang gini, setback itu kenapa saya bilang percuma mau lo apa, kan saya dari awal udah ngomong ini persoalan sebenarnya simple, dibikin ruwet, terbukti kan segala saksi dari Australia, dari mana nggak tahu deh tuh, nyasar-nyasar semua. Itu kan semuanya akhirnya nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Jessica dengan tenangnya ngomong, nggak lihat, lupa, nggak tahu. Itu gimana? Ya saya nggak mau ngomong lagi, ntar jadi kasar lagi. Jadi pokoknya dia bilang lupa deh, nggak inget, lupa ingetan segala macem. Ya nanti biar aja yang menilai jaksa sama hakim. Itu aja lihatnya. Jadi nggak usah. Oh ada saksi anu, profesor anu, spesialis anu, dokter anu, orang dibantah semua mah ya. Nggak ingat, lupa. Kriminal banyak juga dia bilang nggak melakukan. Jadi gimana dong? Mau apa lagi ya? Biar aja yang menilai kan, yang memutuskan. Oh bisa apa? Nonton aja udah. Baik, pada saat kemarin untuk pemeriksaan terdakwa, apakah Om melihat begitu dari awal sampai akhir pernyataannya? Oh itu komputer putar terus tuh, luar biasa itu anak. Jadi kalau dia nanti ini bagaimana gitu, ringan hukumannya, kalau lepas sih nggak mungkin lah orang kayak gitu ya, udah jadi terdakwa kok. Ini hukum kita bagaimana gitu loh, ini kan bahaya ini, ya kan? Kalau dia dilepas begitu dengan hukuman ringan, ini bisa dibayangkan apa yang terjadi negara kita gitu loh. Dia ngalahin polisi, ya. Di Australia dia bisa kabur kemari. Ya ini kenyataan ya, bukan saya yang ngejelekin. Dia bisa kabur, kan yang ngomong polisi itu si John Torres, bahwa dia harus menghadiri sidang. Karena dia kena perkara di sini jadi nggak bisa. Nah, dia udah nggak bisa masuk Australia lagi, ya. Nggak bisa kemana-mana lagi, negara diblokir dia. Nah sekarang jaksa digitu-gituin sampai pada darah tinggi semua gara-gara dia. Nah kemudian hakim aja dia bakal main sama dia. Ya hebatnya lo Jessica, sampai muter-muter. Hakim yang udah nggak mau ngomong, dia bilang ya udahlah lu tunggu aja deh, gitu kasarnya kira-kira ya. Berarti negara kalah sama Jessica. Jadi Yupi jangan kira pinter, kalah sama dia itu. Jadi gimana deh, pikir aja masyarakat Indonesia, ini apa yang terjadi gitu. Kalau pandai-pandai memilah ya apa yang sedang terjadi, silahkan menilai
itulah yang akan terjadi itu. Tapi dari seluruh pernyataan Jessica yang menurut Om, ini bagian-bagian yang dianggap benar tapi sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya, adalah yang bagian mananya Om? Maksudnya? Dari pernyataan Jessica kemarin begitu kan banyak hal begitu yang diungkapkan, seperti perkenalan dengan Mirna, kemudian siapa yang mengunjungi terlebih dulu, kemudian pertemuannya, dan juga sampai akhirnya pemesanan kopi, dan juga pada saat ditanya oleh Om dan lain sebagainya. Adakah yang berbeda begitu dari versi Om? 90% beda. Jadi ini jangan diulang lagi lah, udah setback ya. Kita terlalu, nanti Pak Oto kesel lagi, setback percuma. Ya kita lihat sekarang udah jaksa mau nuntut dia. Ya kita tunggu. Itu puncak dari masalah ini. Nah setelah nuntut, nanti replik duplik, nah hakim memutuskan. Itu dia itu yang ditunggu sama Om tuh. Ya Om nggak bisa apa-apa, nungguin aja, lihat tuh ntar hakimnya bagaimana. Baik, ini kan tadi kalau Om sudah pasrah, tinggal mengikuti saja begitu ya jalannya hukum di Indonesia saat ini untuk kasus ini terutama. Tapi bagaimana dengan kondisi keluarga? Karena beberapa waktu lalu saya pernah mewawancara Sandy begitu yang masih belum terima dengan kejadian yang menimpa Mirna. Apakah saat ini posisi dari Om dan juga keluarga sudah agak sedikit mereda ataupun sudah berubah dan sudah mengikhlaskan? Gini Yup ya, hidup ini kita cuma sekali. Ya, kamu percaya kan adanya Allah? Nah, ya sudah, kita percayakan sama dia, berarti ini memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Nasib, jodoh, kematian, nggak ada yang tahu. Apa yang kita mesti lakukan sekarang keluarga? Saya jelaskan ke mereka. Kita jalan aja udah, jalanin hidup ya. Kita sama-sama jalanin hidup. Ya kalau kita nggak jalanin hidup, kita mau terus bersedih, Mirna udah nggak ada, mau apa? Emang Mirna bisa bangun lagi kan? Nggak mungkin. Hilang udah Mirna, dibunuh orang. Nah itu. Jadi keadilan di sini kita lihat di Indonesia kalau tegak, ini perhatian dunia loh. Saya kasih tahu, saya diwawancara tuh udah 9 TV luar negeri. Ini berarti gila ini kasus. Saya juga nggak sangka bisa begini. Jadi rupanya orang mau tahu gitu loh. Kalau bunuh orang, ngumpet. Ini terang-terangan depan orang, rame lagi, buset, berani amat. Jadi ya biar aja. Ya Jessica itu mungkin ada kelainan. Kan waktu Om bilang di satu acara TV itu bilang ada 2 kepribadian. Bipolar. Iya. Kan dia ngakuin kan? Enggak katanya gitu. Papa Karni Ilyas bilang enggak katanya gitu kan. Si Yudinya bilang gitu. Ternyata si Kristi itu bilang begitu sama lagi. Tua kaget tuh. Bisa ngomong sama. Kadang-kadang dia tuh berubah gitu mukanya langsung. Bisa kalau lagi kesel berubah. Nah Mirna ditinggalin tuh pernah sekali sama dia begitu. Dia udah kesel sama Mirna kali. Lah kesel kenapa, orang dikasih nasihat kok kesel? Dan ya kesel lah, gampar Mirna lah, pukul lah Mirna. Om nggak bakal bales juga daripada dibunuh. Pakai racun lagi, ya kan? Yang Sandy bilang, masa bunuh orang pakai segelas kopi pelit amat gitu kan? Ya kan, gila itu. Aduh, nyawa dibakal main coba. Nyawa loh. Coba aja orang lain deh. Jadi Om gini gimana kalau anaknya digituin, kira-kira gitu. Jadi mohon maaf lah ya sekali lagi. INews TV telah sangat luar biasa meliput juga kejadian ini bersama-sama TV besar lainnya. INews juga adalah TV besar ya. Salut saya sama Pak Haritanu ya. Ini satu kasus yang boleh dibilang jadi panutan. Mirna sudah nggak ada. Biar dia jadi martir tapi jangan sampai orang lain kena. Ya, institusi negara, aduh amit-amit tuh jangan sampai. Baik, tapi posisi saat ini Om dan juga keluarga begitu ya, seperti sudah ikhlas deh. Bu Sianti, Sandy dan juga Arif ini Ikhlas, semuanya saya sudah bilang ikhlas. gini, jalanin aja hidup. Ini nggak bisa begini, kita mikirin Mirna terus nggak ada habisnya. Ini secara tidak langsung karena Mirna tuh orang baik kali ya. Dunia udah pada ngasih lihat bahwa ini jadi besar urusannya sampai harus terungkap gitu. Ya kalau dia bohong namanya juga mana ada maling aku yang seperti Kapolri bilang, mana ada maling aku. Ya benar juga ya. Nggak ada ya, biar aja nanti ya saya mohon maaf lah ya. Mulut saya mungkin selama ini ada kehilafan saya sebagai manusia biasa ya. Ya saya juga mungkin banyak salah bicara atau gimana, mohon dimaafkan.
masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya kepada kasus ini, memantau, mengikuti. Ada juga yang haters. Saya cinta sama haters kok. Jadi saya malah jadi mawas. Oh, saya diomongin gini, ya berarti saya mesti gini kan gitu. Tapi saya nggak pernah baca tuh komen-komen itu. Teman-temannya bilang lo diomelin lo masyarakat, ya biarin lah. Habis gimana, orang lagi kesel, ya kan? Tapi kalau hater-haternya memang dibikin-bikin seperti kayak IT begitu untuk membuat haters, itu kan namanya haters palsu. Kalau Om nggak pernah loh. Sumpah nih demi Allah, saya nggak pernah pakai satu IT duduk terus bikin dia dibagusin. Cuman Justice for Mirna itu anak-anak pada bikin, yang lain nggak ada. Itu murni omongan orang. Tapi kalau yang dibikin oleh pihak Jessica saya nggak tahu. Saya nggak berani nuduh lagi udah. Ini pokoknya kita ngomong yang bagus-bagus aja lah udah. Om Baik, capek. Baik Om, kita tidak melihat ke belakang lagi, tapi kita lihat ke depan. Jika nanti jaksa sudah mengeluarkan tuntutan dan akhir Oktober ini rencananya akan vonis. Tapi jika memang vonisnya ini memang tidak sesuai dengan harapan Om, apakah kasus ini akan Om terima sesuai dengan keputusan hakim atau akan melaju lagi dengan banding? Enggak, gini, Om udah lelah ya. Ginilah, dengan sangat yakin ya, dengan bismillah, ini jaksa hakim luar biasa. Kecuali Om lihat ada apa-apa gitu nggak beres, ini bagus sekali. Jadi biar aja udah keputusannya itu yang paling baik udah menurut saya. Lo mau banding lagi mau kemana? Ke akhirat? Ya elah, ini udah capek deh kali. Ya terserah lah masyarakat nilai aja deh si Jessica itu seperti apa, gimana ya itulah. Capek kita ngomongnya ya. Saya ini dalam hati kesel tapi udah nggak bisa ngungkapin lagi. Ya kan di sini banyak melibatkan masyarakat luas. Nanti kita disangkain arogan ini itu, ya biar aja lah. Mau diapain? Jadi akan selesai di kasus ini, di persidangan ini akan selesai, maka selesai juga yang dilakukan oleh Om Darmawan sebagai ayah Mirna. Tidak akan banding lagi begitu ya Om ya? Sudah dipercayakan saja kepada hukum di Indonesia? Enggak, kalau soal banding kan saya nggak tahu. Saya di belakang layar juga kan teman saya banyak yang lawyer ya. Tunggu aja Ed, ini saya lihat sih kelihatannya bagus lah. Ini semua berjalan sesuai dengan aturan main. Kalau Om nggak mau kelihatan kayak bawa seperti Pak Oto, ada Yudi gitu di sana, nggak. Om cuma tanya-tanya aja karena Om korban. Ya sudah, biar aja jaksa sama hakim, jaksa yang nuntut, hakim yang ini. Sebagai negara, Om juga kan membayar pajak yang setia. Ya minta sedikit lah hak Om itu untuk dibantu nih. Gimana nih anaknya dibunuh orang gitu. Kalau Om mau sendiri-sendiri gitu kan itu salah namanya, kita melanggar hukum. Om nggak mau melanggar hukum, dari lahir sampai sekarang nggak pernah sentuhan sama polisi, baru hari ini nih kena urusan hukum anaknya dibunuh orang. Gila kan itu aja nggak pernah ya. Pernah lihat nggak Om TV sebelumnya yang kan? Nah iya itu, jadi kita memang orang bener, orang waras, orang dengan bener-bener anaknya di. Ya itu Om anggap Om koreksi diri juga. Kenapa Mirna bisa begitu? Ya itu mungkin udah takdirnya dia ya. Takdir Om juga punya anak dibunuh orang. Bener-bener gak kesangka, gak ngipi juga enggak. Itu Yofi. Terima kasih. Terima kasih sekali Om Darmawan atas kesediaannya untuk diwawancara, dan juga tadi Om Darmawan menyampaikan begitu permintaan maaf begitu ya kepada pemirsa jika ada salah-salah kata. Tapi tadi juga yang saya garis bawahi adalah terkait dengan tuntutan yang akan dituntut oleh jaksa. Ini sudah diserahkan begitu ke jaksa dan juga hakim. Kita lihat saja, kita semua berharap kepada pemirsa dan juga pengadilan juga di sini supaya semuanya memang berpihak kepada kebenaran. Kita tidak pernah tahu begitu ya, karena Jessica sebagai terdakwa pun tidak mengakui ataupun tidak mengakui begitu apa yang dia lakukan, dan kita juga tidak tahu sebenarnya siapa pembunuh dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini. Hanya pelaku dan juga Tuhan begitu yang tahu. Satu lagi, Om kan bilang ini sampai nanti jaksa tuntut abis juga dia tetap nggak ngaku. Ya memang itu sifat dia. Kan Om udah dari awal, bukan baru loh, dari Januari. Sekarang udah bulan apa nih? Udah Oktober. Itu ngomong, dia itu memang tukang bohong, nggak bakalan ngaku. Cuman Om bisa baca ini anak nih begini nih sifatnya. Ternyata benar semua. Baik,
Kita juga makasih banyak, Yufi. kita juga cukup mengapresiasi begitu ya Om dengan terbuka sekali selama persidangan berlangsung ini, bersedia untuk diwawancara begitu dan juga bersedia untuk dimintai keterangannya walaupun dalam kondisi berduka yang cukup mendalam gitu akibat kehilangan anaknya. Dan pemirsa tadi perbincangan saya dengan Darmawan Salihin selaku ayah dari Wayan Mirna Salihin, dan lagi-lagi tuntutan yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum kali ini semata-mata demi kebenaran, dan kita akan lihat hingga nanti vonis akan dijatuhkan oleh majelis hakim pada akhir Oktober. Saya kembalikan dulu ke